Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah salatan wassalamun ala Rasulillah. Bapak Ibu sekalian, ini presentasi ZI ini maksudnya adalah sosialisasi sebenarnya ya. Jadi kita sering bersentuhan dengan sesuatu atau ada di sekeliling kita, namun kita tidak sadar itu benda apa. Nah, itu yang sering terjadi di kita. Z itu apa gitu, dan kita tidak tahu apa isi Z itu. Z itu sebenarnya predikat bagi kantor atau lembaga yang berkomitmen untuk menjadikan lembaganya atau kantornya itu wilayah yang bebas korupsi dan orientasi melayani. Itu sebenarnya intinya dari ZI. Jadi makanya di ZI itu ada dua tahapan, ada tahapan meraih WBK dan meraih WBBM. Nah, kita sudah berada di tahapan yang kedua, meraih WBBM. Di dalam pembangunan ZI itu, seperti yang kita tahu ada 6 area ya, area 1 sampai 6. Yang pertama manajemen perubahan, kemudian yang area 2 penataan tata laksana, yang ketiga penataan sistem SDM, kemudian yang ketiga penguatan akuntabilitas, yang keempat, yang kelima penguatan pengawasan, yang ke 6 peningkatan pelayanan publik. Jadi dari 6 area itu saya adalah koordinator area 2. Kalau area 1 secara garis umum itu semua kegiatan pembangunan zona integritas, perubahan yang terjadi dalam suatu kantor itu tergambar di situ. Baik tim pembangunannya, rencana pembangunannya, itu semua ada di area 1. Monitoring, evaluasi semuanya terpusat di situ. Itu nanti koordinator area 1 yang akan menjelaskan. Ini agar tidak terlalu meloncat, makanya saya kasih prolog dulu ya. Nah, kemudian di area 2, penataan tata laksana. Dari bahasanya aja tata laksana. Tata laksana itu bagaimana cara mengurus. Jadi gampangnya tata laksana ini bagaimana mengurus kantor, mengelola kantor. Itu di area 2 intinya di situ. Nah, tujuan dari penataan area 2, artinya area pengelolaan kantor itu tujuannya agar sistem perkantoran kita itu menjadi efektif, efisien, kemudian jelas dan terukur. Itu tujuannya. Untuk bisa menjadi kantor yang sistem perkantorannya efektif, efisien, jelas dan terukur, itu harus beberapa unsur yang dipenuhi. Nah, ini sering kita tidak paham. Yang pertama berkaitan dengan SOP ya. SOP itu standar operasional prosedur. Jadi setiap kegiatan kita itu wajib ada SOP-nya begitu. Nah, ini terkadang kita tidak paham. Sering menjadi pertanyaan dari tim penilai. Biasanya ditanya begini, core bisnis Pengadilan Agama Tenggarong itu apa? Bapak Ibu mungkin gampang menjawab ini, cuma tidak paham maksud pertanyaan ini kemana. Core bisnis itu Bapak Ibu sederhananya adalah inti pelayanan kita tuh apa itu. Kalau puskesmas kan melayani kesehatan. Kalau core bisnis kita apa? Itu harus tahu kita semua. Kalau pelayanan kita berkaitan dengan menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara, itu adalah core bisnis kita. Nah, dari core bisnis ini yang tidak bisa berjalan tanpa adanya supporting unit bahasanya ya. Jadi seperti kesekretariatan, adanya kepanitraan, itu adanya agar bisa terrealisasinya core bisnis tadi. Nah, dari setiap kegiatan yang ada, seperti kita mulai dari meja penerimaan misalnya. Penerimaan perkara itu kan ada SOP-nya. Coba teman-teman pikir, pernahkah teman-teman di PTSP melihat SOP-nya? Seperti apa? Nah, ketika ada mystery shopper misalnya dari Jakarta nanya, dia menyamar jadi pihak terus nanya, Mas SOP-nya penerimaan bagaimana? Gak tahu Bu ya. Karena memang gak pernah lihat misalnya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Jadi semua kegiatan kita itu ada SOP-nya. Entah kalian sudah lihat atau tidak, itu ada SOP-nya. Nah, itu yang jangan sampai terjadi bilang, oh, nggak tahu Bu ada atau enggak.
Justru kalian bekerja, kita bekerja itu sesuai dengan SOP gitu. Masalah SOP-nya ada di mana? Nah, itu yang harus nanti kita sepakati diletakkan di mana. Misalnya di bank data, SOP secara keseluruhan di situ kita himpun. Itu yang tidak boleh terjadi. Tidak boleh satker yang maju EBM, salah satu pegawainya ditanya SOP-nya seperti apa, bilang malah gak ada, atau gak tahu Pak ya ada SOP-nya. Itu tidak boleh, harus jawab ada SOP-nya. Nanti terkait kelanjutannya nanti ditelusuri lagi gitu ya. Itu SOP yang pertama ada atau tidak. Kemudian SOP itu diterapkan atau tidak, itu yang perlu juga dipahami. SOP-nya sudah diterapkan atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah monitoring evaluasi. Jadi setiap SOP itu seharusnya ada daftar induk SOP-nya. Jadi siapa tahu kita ada kegiatan yang ternyata misalnya kita mengadakan inovasi baru, ternyata SOP-nya belum ada, itu harus diadakan. Nah, itu Bapak Ibu harus memahami ya terkait SOP. Kemudian agar perkantoran ini bisa berjalan efektif, efisien, jelas dan terukur, syarat yang kedua itu kita sudah menerapkan e-office. E-office itu perkantoran kita sudah basisnya elektronik gitu. Jadi ketika ada misteri shopper nanya, kita sudah berbasis elektronik. Enggak tahu Pak ya. Jangan menjawab seperti itu. Kita itu dari jenjang pengawasan pimpinan ke pegawai, seluruh pegawai itu kita sudah memakai e-office ya, sudah menerapkan e-office. Atau kinerja satker kita, penilaiannya itu juga sudah memakai e-office, seperti Esakip Komdanas terkait absensi juga itu sudah menggunakan e-office. Kemudian Kinsatker ini yang paling banyak menjadi acuan. Misalnya mediasi kita bagaimana, laporan kita bagus atau tidak, laporan pengawasan misalnya, itu semua ada di e-office. Artinya kita sudah menerapkan e-office. Jangan ketika ada orang nanya sudah menerapkan e-office atau belum, kita jawab nggak tahu. Kita sudah ya. Nah, kemudian terkait kinerja pegawai, misalnya Bu Ketua mau memantau teman-teman hakim bisa melalui Sipedis atau SIPP, itu sudah bisa memantau PP kinerja, membuat BAS bagaimana, itu sudah pakai elektronik semua kita sudah, karena sudah bisa dipantau melalui aplikasi yang ada. Kemudian manajemen SDM misalnya ada apa Siskai ya, yang persuratan itu, ini namanya agak menggelitik. Siskai ini sistem persuratan kita. Dulu kita bisa tahu SK ketika di print out, sekarang sudah melalui sistem WA. Itu berarti kita sudah menerapkan e-office. Kemudian Siperdian, ketika ada kebutuhan persediaan kita kurang, kita langsung bisa akses melalui aplikasi yang disediakan yang punyanya Mas Cahyo itu. Kemudian terkait pelayanan publik, apakah kita sudah menerapkan e-office? Sudah. Minimal yang harus tahu itu seperti Senau gitu. Senau itu jangan sampai tidak tahu. Senau itu sistem notifikasi WhatsApp itu terkait pihak mau hadir ke persidangan, kemudian kapan dia harus ngambil produk, itu minimal harus tahu. Kita sudah melayani publik dengan aplikasi loh, by elektronik loh gitu maksudnya. Kemudian e-perintara, persyaratan pendaftaran itu sudah elektronik juga. Kemudian antrian pendaftaran juga sudah elektronik, dan beberapa aplikasi yang lain mungkin ini lebih nanti dijelaskan di area 6. Karena itu aliannya yang bersentuhan langsung ke pelayanan publik. Kemudian yang terakhir terkait keterbukaan informasi, bahwa di kita ini ada namanya PPID ya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, itu yang berwenang nanti ketika ada misalnya layanan kita kurang pas, kemudian tindak lanjutnya bagaimana, itu kita punya strukturnya ada, dan pejabat yang ditunjuk juga sudah ada. Jadi ketika ditanya siapa pejabat PPID-nya, jangan bilang tidak tahu. Ada ya, atau bilang tidak ada. Kemudian terkait inovasi dan keterbukaan informasi, itu juga kita sudah melakukan monitoring. Monitoringnya kapan ya? Ketika mau rapat bulanan itu. Ketika ditanya sudah dimonif kah ininya terbuka informasi? Ya sudah. Kapan ya? Ketika rapat bulanan itu. Kemudian yang terakhir adalah manajemen media. Jadi sebagus apapun kantor kita, ketika manajemennya tidak bagus, maka tidak diketahui oleh masyarakat luas. Mungkin itu inti yang ada di area 2 yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Nanti dari area-area lain atau
dari pimpinan, Ibu Ketua dan Ketua ZI. Apabila ada yang perlu ditambahkan di area dewa, mohon saran dan masukannya. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.